Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa ajra al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa billah mukhlishina lahu-d-din. إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصيام يوم العيد إذا فطر لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari kita bisa melaksanakan sholat ini berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat kita pada pagi hari ini akan membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan panutan kita. Mudah-mudahan kita sedang tetap istiqomah sampai mengikuti segala tuntunan dan ajakan Masyarakat muslimin sidang ini rahimahumullah. Sesungguhnya sudah penuh kita menahan diri dari makan, minum, serta berbagai perbuatan yang dilarang. Jadi kita sampai pada hari yang penuh kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari ini kita merayakan kemenangan bukan karena berhasil mengalahkan orang lain, akan tetapi karena kita mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu kita. Ramadan telah menjadi madrasah bagi umat Islam untuk melatih kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, marilah kita menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dengan jangan sampai semangat ibadah yang telah kita rasakan selama bulan Ramadan ini kemudian kita pudar begitu saja setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa dan hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berdiri di atas garis finish perjuangan sebulan, namun mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing apa yang kita bawa pulang dari madrasah Ramadan saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tujuan besar kita dalam
melaksanakan ibadah puasa yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, takwa bukanlah hiasan yang kita pakai hanya di bulan Ramadan lalu kita tanggalkan di hari Lebaran. Takwa adalah bekal perjalanan hidup. Ujian iman yang sesungguhnya bukan terletak kepada rajin atau tidaknya kita ke masjid saat bulan Ramadan, melainkan seberapa istiqomah kita menjaga sujud dan akhlak kita setelah Fajar Idul Fitri mengisi. Jangan dibiarkan kemenangan ini menjadi semu. Mari kita bawa semangat la'allakum tattaqun ke dalam pekerjaan kita, ke dalam keluarga kita, kemudian ke dalam interaksi sosial kemasyarakatan kita. Masyaallah muslimin sidang rahimakumullah, Ramadan baru saja melampaikan akan berpisah. Dia telah melatih kita disiplin dalam ibadah dan sabar dalam ujian. Kini tantangan sebenarnya dimulai. Mampukah kita merawat benih kebaikan yang sudah tumbuh di bulan Ramadan ini? Hadirin rahimakumullah, Ramadan meninggalkan kita tanpa ada kepastian. Apakah di tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Kemudian keutamaan ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita untuk pulang ke rahmatullah? Oleh karena itu, orang-orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang selalu ingat akan adanya kehidupan sesudah kematian. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah matinya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima atau tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafiyah atau para sahabat selalu berdoa selama 6 bulan sejak Syawal sampai Rabiul Awal, itu senantiasa memohon kepada Allah untuk diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Bahkan selanjutnya juga berdoa di bulan Rabiul Awal hingga Sya'ban. Ini yang biasa kita berdoa, selalu berdoa. Bahkan bulan Rajab ramai sekali tentang doa ini untuk disampaikan sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan hikmah, sangat penuh dengan keistimewaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Ramadan paling tidak akan memberikan 3 warisan yang sangat penting yang perlu kita pegang erat dalam keseharian kita sebagai bersahabat. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan yang pertama adalah Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya selalu memberikan contoh teladan kepada kita sekalian untuk senantiasa membaca Al-Quran hingga beberapa kali khatam. Kita juga di bulan Ramadan ini melakukan tadarus Al-Quran setiap hari yang lain dari biasanya. Kebiasaan ini selayaknya diperlakukan di bulan-bulan selanjutnya. Al-Quran sebagai petunjuk tidak hanya dibaca tapi juga dipahami maknanya dan dilaksanakan apa yang dilarang, apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah
bahwa bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah sholat. Bulan Ramadan intensitas sholat begitu meningkat. Hal ini disebabkan amalan akan didapatkan pahala, sehingga memacu kita untuk melaksanakan sholat wajib awal waktu berjamaah, bahkan ditambah dengan sholat sunnah, paling tidak kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Layaknya amalan sholat tetap istiqomah dilakukan di bulan-bulan selanjutnya sebagai tanda keberhasilan kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah infak atau sedekah. Pada bulan Ramadan kita juga dengan mudah memberi, mulai dari yang sudah seperti kita laksanakan seperti berinfak, kemudian menyantuni fakir miskin, hingga yang wajib zakat fitrah sebagaimana kita lakukan mulai kemarin malam sampai tadi malam. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal jamaah masjid Nurul Huda ini, jangan sampai ada yang tidak berzakat fitrah pada hari ini, karena zakat fitrah adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita lakukan. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita sudah keluar dari Islam itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian semoga bulan Ramadan senantiasa membekas dan memancarkan dalam hidup dan kehidupan kita pada bulan-bulan di bulan Ramadan, sehingga tujuan ibadah Ramadan menjadi manusia sebagai insan takwa terus terpelihara dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawla hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله. السلام عليكم. Waalaikumsalam.